Perkenalkan, nama saya Devi Putri Yuliana Pait sebagai presentator ketiga dari tim 2 yang akan mempresentasikan materi tentang pemanfaatan rekayasa genetika dan pembuatan vaksin baru. Langsung saja masuk ke materinya. Pemanfaatan rekayasa genetika. Pemanfaatan rekayasa genetika antara lain untuk terapi gen dan pembuatan vaksin baru. Yang pertama, terapi gen. Terapi gen adalah usaha perbaikan kelainan genetik dengan memperbaiki susunan basa nitrogen pada rantai DNA dalam gen. Terapi gen ditetapkan untuk memperbaiki kelainan genetik ADA atau adenosine deaminase deficiency. Untuk memahami lebih lanjut tentang video cuplikan tersebut ya teman-teman. Diseases are caused by defective genes and improper protein functioning. Genes within our DNA provide the blueprint for the production of proteins. Specific gene defects or mutations can result in reduced or inability to produce a functional protein, or production of a protein with altered function. Gene transfer using adeno-associated virus, or AAV, vectors can target specific cells to correct disease-causing improper protein function. Once inside the target cell, therapeutic genes within the AAV can correct defective or missing protein function. To achieve this, AAV genetic material is replaced with a therapeutic gene to restore natural function of the disrupted proteins. A protein shell, called a capsid, encases the genetic material and helps target delivery to certain cells. Once within the target cells, the capsid is shed inside the nucleus to release its vector genome. The vector genome does not integrate into the nuclear DNA, but instead forms an episome. Episomes are not passed on to future generations of cells, thereby ensuring that the effect of the gene transfer is not passed on. Using the body's natural machinery, this allows stable and long-term expression of the therapeutic molecule. AAV-based vector delivery systems can be administered by intravenous drip or direct injection to target tissues. AAVs are ideal vectors for gene transfer, as they are non-pathogenic and capable of transducing both dividing and quiescent cells. The different components of AAV-based gene transfer can be switched to address different therapeutic targets and diseases, and several studies and clinical trials have indicated that there is activity in different disease models. Gene transfer offers the potential of long-term and potentially curative benefit to patients with genetic or acquired diseases by correcting defective or missing protein function through a single administration. uniQure is committed to developing innovative and cost-effective single-treatment gene therapies with potentially curative results. Proses terapi gen. Yang pertama, sel sistem dikeluarkan daripada penyakit. Gen yang normal dimasukkan ke dalam virus, virus yang termodifikasi dicampur dengan sel sistem penyakit. Yang keempat, sel sistem penyakit berubah secara genetik. Yang kelima, sel-sel tersebut disuntik ke dalam penyakit dan sel yang diubah menghasilkan protein atau hormon yang diingini. Terapi gen menggunakan vektor adenovirus memasukkan gen baru ke dalam sel yang akan membuat protein untuk mengobati. Mekanisme terapi gen. Alel ADA normal disisipkan dalam asam nukleat retrovirus sehingga diperoleh provirus rekombinan. Sel limfosit T abnormal dari pasien kemudian dikultur bersama retrovirus rekombinan. Retrovirus rekombinan menginfeksi sel limfosit T abnormal dan menyisipkan genomnya pada sel limfosit T tersebut sehingga sel limfosit T menjadi normal karena telah mengandung alel ADA. Sel limfosit yang sudah normal dimasukkan kembali ke dalam tubuh pasien sehingga pasien akan mendapatkan sistem kekebalannya kembali. Cara kerja terapi gen. Yang pertama, terapi gen melibatkan penggantian, penambahan, atau penonaktifan gen yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik dalam sel. Yang kedua, gen yang sehat dimasukkan ke dalam sel menggunakan vektor seperti virus yang dimodifikasi untuk mengirimkan gen ke sel target. Yang ketiga, gen yang sehat kemudian akan diekspresikan dalam sel target menghasilkan protein yang dibutuhkan untuk memperbaiki atau mencegah penyakit
Tujuan terapi gen, mengubah perjalanan penyakit dengan menargetkan penyebab genetikanya. Lanjut pada pembuatan vaksin baru. Rekayasa genetika dimanfaatkan untuk memproduksi pembuatan vaksin baru, salah satunya vaksin subunit. Pengertian vaksin subunit. Vaksin subunit adalah vaksin yang dibuat dari bagian tertentu mikroorganisme yang imunogenik secara alamiah. Semua vaksin mengandung sebuah komponen aktif atau antigen yang menghasilkan respon imun atau cetak biru untuk membuat komponen aktif tersebut. Tahap pembuatan vaksin. Yang pertama, penemuan dan pengembangan. Yang kedua, pengujian praklinik. Yang ketiga, pengujian klinik. Yang keempat, persetujuan regulasi. Bahan utama dalam suatu vaksin adalah antigen. Antigen dapat berupa sebagian kecil dari organisme penyebab penyakit atau versi dilemahkan yang tidak berbahaya, sehingga tubuh Anda dapat mempelajari cara yang spesifik untuk melawan antigen tanpa jatuh sakit. Untuk mengetahui proses inaktivasi virus, tonton video cuplikan tersebut ya teman-teman. Di tengah kondisi pandemi ini, banyak orang bertanya-tanya bagaimana vaksin dibuat. Di Kota Bandung, ada Bio Farma yang memiliki kemampuan untuk membuat vaksin. Agar kita memahami proses pembuatan vaksin, yuk kita simak penjelasan singkatnya. Tahap pertama adalah penyiapan media, yaitu proses penyiapan media untuk menumbuhkan virus atau bakteri. Tahap kedua adalah proses inokulasi dan kultivasi, yaitu penanaman virus atau bakteri pada suatu media yang sudah dimurnikan. Tahap ketiga adalah proses panen. Proses memanen virus atau bakteri yang ditanam pada media dalam jumlah tertentu. Tahap keempat adalah proses pemurnian. Dalam virus atau bakteri yang sudah tumbuh, akan dihilangkan zat-zat yang tidak relevan dengan produk vaksin. Tahap kelima yaitu inaktivasi. Proses melakukan pelemahan atau inaktivasi virus atau bakteri. Tahap keenam adalah formulasi. Proses memformulasikan buk vaksin yang telah dimurnikan dengan zat-zat tambahan. Tahap ketujuh adalah tahap pengisian dan pengemasan, yaitu proses melakukan pengisian vaksin ke dalam botol atau vial. Tahap terakhir adalah pemasangan label pada kemasan vaksin sebelum didistribusikan. Nah, itu tadi penjelasan singkat proses pembuatan vaksin. Jangan lupa, di saat mereka pahlawan medis sedang berjuang membuat vaksin, mari kita terus membantu dengan tak lupa mematuhi protokol kesehatan selama beraktivitas. Mari lindungi diri dan keluarga dengan imunisasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.